Oke, kita masuk ke sains data dan big data. Outline-nya yang kita bahas hari ini yaitu ada apa sih big data itu, kemudian jenis-jenis data, dan praktikum Excel. Nah, big data ini ledakannya terjadi pada awal dekade abad 21. Kenapa kok bisa terjadi ledakan? Karena ada perusahaan-perusahaan yang membangun data yang besar seperti Google, Amazon, eBay, LinkedIn, Facebook, YouTube gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian berbagai bidang di medis, industri, ekonomi, dan perbankan, dan lain-lain juga dapat dipengaruhi oleh adanya data yang besar ini. Jadi tidak hanya yang terpampang di sini, tetapi juga di sektor lain itu juga mengalami pengaruh dari adanya data yang besar ini. Kemudian perkembangan data, kita bisa lihat di sini ya, uh, volumenya dan tahunnya gitu ya. Pada tahun 1990 itu banyak digunakan RDBMS ya ini, Relational Data uh, Database Management System, kemudian Data Warehouse yang aplikasinya menggunakan Oracle dan SAP. Oracle ini nanti akan kita bahas di semester 3 ya. Ya, semester 3 untuk adik-adik supaya tahu tentang basis data. Nah, ini ukurannya adalah terabytes, sementara 1 terabytes itu 1000 gigabytes. Kebayang ya, betapa besarnya itu ukuran penyimpanan database-nya. Kemudian pada tahun 2000-an ada konten dan digital asset management, di mana di situ kita menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, ini ya PowerPoint dan sebagainya ini ya. Nah, ini diukur dalam petabytes, di mana 1 petabytes itu 1000 terabytes gitu ya. Jadi semakin bertambah ukurannya. Kemudian pada 2010 kita menggunakan NoSQL atau Not Only SQL gitu ya, Key or Value dan lain-lain. Di situ ada WhatsApp messaging gitu ya, YouTube, Facebook, kemudian ini video gitu ya. Kemudian ini apa ya, ya mungkin di sini banyak macam-macam ya, grafik apapun itu, mungkin bisa saham gitu ya, kan kalau saham itu uh, banyak sekali transaksi yang dilakukan dalam beberapa detik dan itu nilainya bisa berbeda-beda di masing-masing apa namanya perusahaan gitu ya yang membuka di saham. Nah, ini ukurannya pada exabytes. Nah, 1 exabyte sama dengan 1000 petabytes. Jadi perkembangan datanya itu semakin membludak gitu ya, semakin meledak. Sehingga ditemukanlah big data ini gitu ya. Dan semakin karena adanya ledakan ini semakin membuka peluang untuk kita memanfaatkan data-data tersebut. Nah, apa itu big data? Walmart ini perusahaan retail ya kalau di US, menangani lebih dari 1 juta transaksi dari customer tiap jam yang disimpan di penyimpanan data masif dengan ukuran 2,5 petabytes. Nah, seperti tadi 1 petabytes adalah 1000 terabytes atau 1 juta gigabytes. Kemudian bentuk infrastruktur data center. Kita bisa melihat ya, data centernya itu seperti apa gitu ya. Servernya ditaruh di dalam kabinet-kabinet seperti ini untuk menata ya, manajemennya itu seperti ini gitu ya. Kemudian Facebook menangani 250 miliar foto dari user base yang kira-kira diukur menjadi 20 petabytes. Kebayang ya kira-kira seberapa banyak sih server atau data center yang diperlukan oleh misalnya Walmart dan Facebook di sini. Ini ruangannya ini pasti juga dingin gitu ya, karena mereka harus mendinginkan mesinnya supaya tidak terlalu panas gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian dalam 60 detik ternyata banyak hal yang terjadi gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada Netflix, kemudian Instagram, aplikasi
yang di-download maupun di iPhone ataupun di Android, Pinterest, Snapchat, website, Spotify, YouTube, Twitter, emails, Tinder, Facebook, Google ya, bahkan sampai 2.315.000 search dalam waktu 60 detik gitu ya. Reddit, LinkedIn, Yelp, WhatsApp, WeChat gitu ya. Bayangkan berapa data yang terkumpul di masing-masing situs ini gitu ya. Nah, bedanya data science dan business intelligence. Jadi kalau business intelligence ini menjelaskan yang lalu gitu ya. Jadi tipikal teknik dan tipe datanya membuat bentuk laporan standar dan ad hoc dashboard, alert, query, detail pada permintaan. Tipe datanya masih terstruktur, sedikit jenis sumber yang berbeda, datasetnya tidak begitu besar. Nah, pertanyaan yang umum digunakan, apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir? Berapa banyak item barang tertentu yang terjual? Nah, kalau data science itu bisa memprediksi masa depan gitu ya. Tipikal teknik dan tipe datanya seperti optimasi, pemodelan prediksi, ramalan, analisis statistik, kemudian tipe datanya data terstruktur atau tidak, banyak jenis sumber yang berbeda-beda, datasetnya sangat besar. Pertanyaan yang umum digunakan, apa skenario yang optimal untuk bisnis Anda? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika tren ini terus berlanjut? Mengapa hal ini terjadi? Kayak gitu ya. Nah, gambaran umum Big Data ini gambarannya antara data, informasi, dan pengetahuan. Kalau data itu faktanya ya, jadi data mentah gitu ya. Kemudian kalau informasi itu data yang sudah diolah dan kita mengetahui sesuatu dari data tersebut gitu ya. Kemudian kalau pengetahuan itu apa yang kita ketahui, ini sudah setingkat di atas informasi gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ini, data bisa menjadi sebuah informasi, kemudian pengetahuan, dan berujung pada keputusan, atau data bisa langsung menjadi pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian 5V pada Big Data. Jadi Big Data ini yang menggambarkan bahwa dia itu Big Data itu uh, dideskripsikan pada 5V ini. Ada velocity, volume, variety, veracity, dan value. Nah, kita lanjut. Awalnya hanya 3V yang mendeskripsikan big data, yaitu volume. Jadi datanya disimpan dalam jumlah yang sangat besar, entah itu ukurannya petabytes, exabytes, zettabytes, kemudian ada velocity, kecepatan data yang masuk per jam, per detik, seperti streaming data, batch. Kemudian variety itu datanya berasal dari berbagai macam format data, ada structured, ada semi-structured, ada unstructured gitu ya. Kemudian ada tambahan lagi, ada plus 2V pada big data, yaitu ada veracity, kepercayaan dan reliabilitas pada data, data diverifikasi dan divalidasi, kemudian ada value. Jadi data-data tersebut memberikan nilai pada organisasi atau perusahaan. Yang seperti kita ketahui bahwa data itu garbage in, garbage out gitu ya. Ketika datanya ternyata ada yang tidak benar atau ternyata banyak yang salah, maka keputusannya bisa jadi nanti akan salah gitu ya. Kalau misalnya kita menghasilkan sesuatu atau insight-nya bisa jadi malah kurang akurat ternyata dalam real world-nya gitu. Jadi harus ada veracity ini dan value. Nah, jenis-jenis data, ada structured data yaitu RDBMS atau Relational Database Management System, ada semi-structured data, XML, JSON, email, web page, ada unstructured data. Di sini bisa dilihat ya, contoh-contohnya. Ini sebenarnya data yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Kita lanjut untuk lebih detailnya. Nah, kalau structured data ini adalah bahasa pemrogramannya itu SQL, jadi ada macam-macam gitu ya yang bisa digunakan. Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, ada Microsoft SQL Server. Nah, isinya tuh bisa bisa menyimpan
ID, ini misalnya kayak contohlah KTP gitu ya, kan masing-masing unik gitu ya. Nggak mungkin ada yang sama ID KTP-nya. Kemudian nama, menyimpan umur, dan menyimpan tingkat pendidikan gitu ya. Jadi ini satu baris ini adalah satu data yang berkaitan pada satu orang gitu ya. Berarti ID pertama itu adalah John, dia berumur 18 dan dia memiliki degree Bachelor Science gitu ya. Kemudian ada David, umurnya sudah 31, dia memiliki tingkat pendidikan PhD atau S3 gitu ya. Kemudian ada lagi ini si Rick, umurnya 26, dia sudah Master of Science gitu ya. Apa namanya? Ini adalah satu baris ini adalah satu record yang sama, maksudnya pada data pribadi yang sama gitu ya. Nah, semi-structured ini bentuknya XML atau JSON, email, webpage, tidak mengikuti format data tabular. Jadi bisa dilihat di sini ya, kalau student ID 1 namanya John, age-nya umurnya 18, tingkat pendidikannya BSc. Jadi bentuknya itu ini XML gitu ya, atau sepertinya lebih ke XML gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau berbeda ya, yang tadi kan dalam kolom dan table, sementara ini adalah uh, semi structured gitu ya, dia masih terstruktur tapi sudah semi gitu ya. Nah, kalau data yang tidak terstruktur ada audio, video, image, data, natural language, documents. Kalau audio itu misalnya seperti ini. Kalau video itu misalnya itu contoh penggunaannya seperti e-tilang gitu ya. Jadi dia itu dapat mengenali kendaraan yang menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, pengendara bermain HP, dan mereka akhirnya bisa mengcapture nomor plat kendaraan tersebut gitu ya. Ini yang terjadi di Surabaya. Selanjutnya setelah mereka mengcapture nomor plat tersebut, tindakan lanjutannya adalah dari Dinas Perhubungan kalau tidak salah itu langsung mengirimkan nomor plat tersebut ke pihak kepolisian gitu ya, sehingga pihak kepolisiannya itu bisa mengirimkan surat tilang yang misalnya di nomor plat tersebut itu dia alamatnya di mana kayak gitu. Nah, kemudian ini ada natural language. Natural language itu ada entity recognition, ada topic recognition. Maksudnya topic recognition ini kayak ada berita, kita tidak tahu dia sebenarnya topiknya membahas apa. Ada yang olahraga, pendidikan. Nah, itu kan terlihat dari isinya. Jadi isinya itu kita bisa jadikan sumber datanya, kemudian dimodelkan, kemudian kita bisa mengkategorikan apakah dia itu masuk ke misalnya membahas tentang olahraga, entertainment, politik, seperti itu ya. Ada summarization, jadi kesimpulannya mungkin apa, ada text completion, ada sentiment analysis. Nah, sentiment analysis ini adalah emosi gitu ya pada sebuah teks. Misalnya dia bisa dibedakan menjadi 3, yaitu positif, netral, ataupun negatif. Nah, ada unstructured data. Di unstructured data ini dia lebih berupa teks gini ya, ini sama dengan natural language atau dokumen gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini salah satu contohnya. Jadi Jonesnya nomor 1, dia 18 tahun, kemudian dia memiliki PhD degree. Jadi kita lihat perbedaannya gitu ya. Nah, kita masuk ke praktikum Excel. Nah, di sini Microsoft Excel itu merupakan program spreadsheet digunakan untuk membuat laporan yang membutuhkan perhitungan dan grafik. Kelebihan Microsoft Excel diantaranya yaitu memiliki fitur formula, kemampuan mengorganisir data, dapat digunakan di perangkat lain selain laptop seperti tablet dan smartphone. Sementara kekurangannya berbayar. Microsoft itu kita install di laptop itu kan berbayar ya sebenarnya. Jadi dibutuhkan kesabaran dan terus berlatih karena tidak jarang hasil perhitungan yang dihasilkan salah. Ini karena formulanya salah gitu ya, atau human error. Kemudian penginputan data secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel ternyata cukup memakan waktu. Terlebih jika datanya sangatlah banyak gitu ya. Nah, adik-adik bisa menonton video ini, nanti akan saya share juga linknya ya.
Kemudian tugas 2, buat tabel pada Excel dengan data-data bebas. Jadi data-datanya bebas, terserah adik-adik. Namun, data dan kolom tabel tidak ada yang boleh sama satu sama lain. Jadi, datanya harus beda, kolomnya juga beda. Pada tabel tersebut, lakukan operasi-operasi ini gitu ya. Sum, average, sum if, count if, concatenate, VLOOKUP, filter data, sorting data, buat grafiknya atau chart. File yang dikumpulkan yaitu file Excel dan file Word dalam bentuk RAR atau zip. File Excel berisi data, tabel, dan formula. File Word merupakan penjelasan masing-masing nomor dari dokumentasi data awal, kemudian hasil yang didapat. Penjelasan ya, jadi ada kata-kata yang menjelaskan apa sih yang adik-adik lakukan pada data tersebut. Kemudian file dinamakan NIM, nama depan, T02, RAR atau zip karena dua file ya. Batas maksimal pengumpulan yaitu Rabu 15 September 2359 di ilmu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.